sukses. Ini berlebihan kan saya dari pesantren. Kang Tomo ini tidak hanya seorang santri. Lembut tapi nendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua, para pemirsa dan saya cintai dan saya semuanya. Kali ini podcast perdana dari pimpinan anak cabang BP Ansor Juwana, yang mana acara ini atau agenda ini diselenggarakan untuk mengisi media sosial kita agar ada banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita dakwahkan. Salah satunya semoga acara podcast ini bisa menjadi media dakwah kita di dalam media sosial. Amin, amin. Berkesempatan pada siang kali ini kita ada tamu spesial, tamu yang sangat fenomenal, familiar sekali bagi sahabat-sahabat Ansor Juwana khususnya dan Sepati pada umumnya, karena saya yakin sahabat-sahabat Sepati kenal siapa dia. Dan selamat siang Siang. Kang Tomo. Siang Kang Halim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah, semoganya Kang Halim dan semuanya sahabat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan kalau saya lihat Kang Tomo ini pokoknya hati tenteram. Karena senyumnya itu khas itu. Senyumnya Kang Tomo ini khas, nggak ada duanya. Kalau senyumnya dari jauh itu sudah terpancar sinar. Luar biasa sekali. Semuanya fadl dari Allah. Alhamdulillah, semoga fadl min Allah juga. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Oke Kang Tomo, di siang hari kita akan berbincang soal santri dan intervensi. Siap. Nah, nanti kita akan berdialog tentang santri dan kaitannya dengan intervensi. Bagaimana santri berkaitan dengan usaha, ekonomi dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Makanya Kang Tomo dihadirkan di sini itu sangat tepat sekali. Karena kita tahu juga Kang Tomo ini termasuk salah satu owner dari perusahaan besar di Juwana, Solo Jaya, yang produknya sudah hampir se-Jawa Tengah, se-Jogja, dan saya yakin di luar Jawa pun kayaknya sudah menyebar. Insya Allah. Dan di antara produk-produk Kang Tomo itu ada di antaranya terasi Solo Jaya, meskipun produknya tidak bisa dihadirkan di sini, tapi saya yakin seluruh Nusantara sudah mengenal terasi Solo Jaya. Iya, kalau dihadirkan nanti Kang Halim lari ya. Iya, oh iya. Tapi jujur ya Tomo, saya punya pengalaman menarik tentang terasi dan pupuk Solo Jaya. Oh iya? Iya. Coba. Jadi saya tuh pernah ketika masih mahasiswa di Jogja, itu pernah ibaratnya ingin memasarkan terasi dan pupuk Solo Jaya. Iya? Dulu pernah ke pabriknya. Niatan saya untuk pasarkan di Jogja. Ternyata apa yang terjadi kan Tomo? Apa yang terjadi? Ternyata ketika saya pasarkan di pasar Jogja di daerah Bantul pada waktu itu, ternyata di sana itu sudah ada produk terasi Solo Jaya dan pupuk Solo Jaya. Oh iya? Dan saya ibaratnya kecelek. Oh, malah baru dengar ini. Iya, produk yang mau saya pasarkan. Oh malah sudah ada dulu. Dalam hati saya kurang ajar. Alhamdulillah. Jadi saya mau berusaha sejak kuliah ya, ketika menjadi mahasiswa, akhirnya ya gagal. Karena itu produk yang ingin saya coba jualkan ya, ternyata untuk tambah-tambah ya. Menyebar di pasar-pasar Indonesia. Ya alhamdulillah, ya pemasaran itu sesuatu nyawa daripada usaha, nyawa daripada sebuah kegiatan entrepreneur. Karena tanpa penjualan, tanpa pemasaran, nonsen. Kita hanya bisa membuat, tidak bisa melempar, mati. Nah, itu yang paling penting, ujung tombaknya adalah pemasaran, marketing. Sebelum kita lebih jauh lagi Siap.
entrepreneur ekonomi, saya ingin mengikuti sejarah tentang Tomo secara pribadi. Ini banyak yang penasaran ya. Iya dah. Banyak yang penasaran tentang profil Kang Tomo. Kang Tomo ini dulu sekolahnya di mana, mondoknya di mana, kemudian bisa menjadi seperti sekarang itu banyak orang yang penasaran. Karena Kang Tomo ini selain memang filantropinya, kedermawannya sudah populer saudara. Akhlak, sopan santun, murah senyum dari Kang Tomo ini ya. Kemudian banyak orang, siapa ini Kang? Nah, kira-kira saudara. Ya, bisa katakan artisnya Juwana ya kan. Oh, lebay. Ini berlebihan ini. Nah, jadi betul itu ya. Memang betul. Makanya profil Kang Tomo ini diharapkan oleh saudara. Insya Allah. Saya minta latar belakang pendidikannya dulu. Iya. Latar belakang seperti anak-anak yang semuanya ya, pada dasarnya pasti sekolah dimulai dari TK, MI atau SD, lalu SMP atau Sanawi, SMA hingga jenjang kuliah. Nah, kalau saya sendiri dari TK di daerah atau di desa sendiri di Matoliul Falah Langgen Harjo TK-nya. Terus tahun 88 atau 89 itu masuk MI dikirimkan ke Kudus. Kirimnya atau dibuang? Sudah MI, baru MI soalnya. MI kelas 1 itu ya, dikirimkan di Kudus. Ya, sampai Sanawi, lanjut sampai Aliyah, lulus tahun 2000. Balik lagi kuliah lagi, Kudus lagi. Jadi ya memang kelahiran Juwana tapi polesan Kudus. kayak gitu. Sampai saya nggak paham Juwana. Nah, terus hikmahnya daripada gabung bersama sahabat-sahabat Ansor, jadi tahu, oh ini desa ini toh, oh ini toh. Baru tahu luasnya kota Juwana. Taunya adalah Tugu Sukun, belok kiri masuk rumah. Jadi desa-desa yang saya lewati nggak paham sama sekali. Dari kecil di Kudus. Ini banyak anggapan orang kalau masih kecil sudah dipondokkan itu kok 3 orang tuanya. Itu bagaimana Kang? Memang orang tuanya dulu tega. Dulu saya beranggapan seperti itu, sahabat. Jadi Kang Halim gini, waktu siapapun lah pasti anak kecil kepinginnya main ya, pengennya main sama temen. Tapi ketika itu saya harus dikirimkan di Kudus. Saya masih ingat ketika pertama kali berangkat atau dikirimkan di Kudus itu seluruh tetangga kumpul, tetangga saudara semuanya nangis. Dan saya nggak paham mereka nangis apa ini. Taunya saya pokoknya bawa tas koper sama bukan tas koper, jadi baju itu dibungkus, belum ada koper, belum ada tas, jadi baju itu dimasukkan dalam kayak kain gitu, kain putih terigu atau apa itu, terus dibawa. Saya senang aja karena naik bis. Nah setelah ternyata ditaruh di pondok terus ditinggal pulang. Nah itu saya sedih baru tahu. Nah pasti sedih, tapi setelah Sanawi lalu Aliyah, saya jadi tahu ternyata sekarang saya berterima kasih kenapa dulu ibu bapak saya mengirimkan saya dari kecil sudah di pesantren, dan sekarang memang betul-betul terasa sekali manfaat atau hikmah belajar di pesantren. Pasti beda dengan teman-teman, itu bisa saya rasakan ketika saya kumpul masuk kuliah. Di kuliah ini kan ada yang latar belakang sekolah biasa, umum, formal gitu, ada yang madrasah, ada yang pesantren seperti saya. Nah, ternyata yang di pesantren ini tidak sebatas hanya paham tentang pengetahuan umum, tetapi juga ada pelajaran-pelajaran yang memang itu diajarkan di pesantren yang tidak didapatkan di tempat lain, dan itu menjadi nilai plus. Dan ketika itu saya rasakan seperti saya pribadi ya, bukan membanggakan, punya kebanggaan. Ternyata mereka
yang dulu saya anggap bahwa saya ini mungkin merasa inferior, merasa pemalu, cah pondok. Tapi ternyata ketika kumpul dengan yang non pondok, ternyata kita unggul kok. Nah, cuman baru disadari itu ketika setelah kuliah, kumpul dengan orang lain dan sebagainya. Dan itu juga bisa dirasakan lagi ketika di lingkungan masyarakat. Tadi kan di tempat kuliah ya. Kalau di tempat masyarakat ini sama-sama lulusan SMA, lulusan aliyah, madrasah, dan lulusan pesantren. Pasti beda. Yang lulusan pesantren pasti mempunyai strata tempat di masyarakat yang lebih tinggi. Artinya kemanfaatannya lebih bisa dirasakan masyarakat. Karena masyarakat yang diharapkan adalah bisa mimpin tahlil, bisa mimpin sholat dan sebagainya. Sementara kalau hanya lulusan pendidikan biasa atau bahkan hanya madrasah masih nggak pede. Tapi kalau di pesantren ini beda. Dan ini bukan berarti saya menganggap yang pendidikan formal ini kurang atau bagaimana, enggak. Tapi masing-masing kan punya kelebihan. Tetapi untuk yang pesantren betul-betul saya rasakan luar biasa. Dan kesempatan ini saya berterima kasih sama ibu bapak dulu yang saya dulu pernah protes, pernah ya Allah mbok jangan mondok pengen dolan. Tapi ternyata setelah lulus baru tahu ya Allah ternyata saya harus berterima kasih dengan beliau. Baru setelah ini baru terasa. Karena kalau pasti dipilih nggak ada orang yang mau dipondokkan itu nggak ada yang mau. Kesadaran itu pasti belum ada, belum terbentuk kecuali sudah usia dewasa ya. Jadi memang orang tua itu menentukan sekali arah apa atau keinginan apa yang diinginkan orang tua. Kalau orang tuanya kepingin anaknya lebih kecondongannya ke agama, pasti dilarikan ke pesantren atau dibuang lah istilahnya. Dipondokkan atau di penjara suci istilahnya kalau orang-orang dulu penjara suci. Dulu pernah nangis atau? Pasti nangis dan sedih juga. Tapi ya nangis palingan hanya sebentar, habis itu ketemu teman lagi, main lagi. Itu masa-masa kecil yang tak bisa dibahasakan. Bahkan kalau ketika kayak tadi ketemu sama teman satu pondok yang dari kecil itu beda dengan sebatas teman sekolah. Ada ikatan batin yang luar biasa karena sama-sama dari kecil, terus bersama-sama 12 tahun, terus terpisah ketemu itu kayak ketemu saudara. Jadi luar biasa. Jadi kalau nangis wajar lah. Ya, pernah nangis, pernah gudiken. Wajib. Iya. Insya Allah. Iya. Banyak yang nggak tahu juga karena mungkin kerendahan hati Kang Tomo. Banyak yang nggak tahu kalau Kang Tomo ini orang sakit. Ya itu ya banyak tidak dilalui orang juga. Karena kalau sangat rendah hatinya, jadi orang itu berpikir, biasanya orang punya ilmu atau ya punya menghafal Quran itu kadang di sebagai susah itu ya, ada yang seperti itu. Ya apa ya, mungkin karakter itu kan memang dibentuk di pesantren ya, khususnya tempat saya sendiri mengaji itu memang betul-betul seakan-akan selain mendidik santrinya untuk menghafal Al-Quran, juga mendesain santrinya ini tidak merasa istilahnya apa gubende atau apa ya. Jadi memang itu saru muru'ah dari pesantren. Jadi pesantren itu sangat karakter yang dibentuk itu luar biasa. Jadi pesantren. Kalau hari ini Indonesia, misal pemerintah berbicara soal pembentukan karakter, pendidikan karakter, itu pesantren sebenarnya sudah sejak dulu Kang Tomo ya. Sangat dari pertama kali ada pesantren, memang karakter itu yang utama daripada pesantren adalah karakter.
Oke, kita lanjutkan Tomo. Siap. Latar belakang pendidikan sudah disampaikan panjang lebar tadi, dan bagi orang tua jangan khawatir ketika memondokkan anaknya. Itu nilai yang paling bisa kita ambil dari sejarah perjalanan pendidikan Kang Tomo. Kemudian kita kenal Kang Tomo ini tidak hanya seorang santri, tapi juga seorang entrepreneurship, seorang pengusaha, seorang ahli ekonomi. Berat ya kalau ahli ekonomi ya. Berat itu. Berbisnis, yang jelas banyak produk-produknya Kang Tomo ini yang sudah booming, sudah populer ya, minimal bagi masyarakat Juwana. Ya, tapi produk-produk tertentu sudah melalang buana se-Jawa Tengah, se-Yogyakarta. Itu tadi sudah saya sampaikan pengalaman saya. Ya, di antara selain terasi dan kerupuk selok saya tadi, ada produk kopi lelot Al-Juwani dari Kang Tomo. Ya, bisnis di kopi, tidak hanya kopi saja, tapi ada sarung batik halus Al-Juwani juga, produknya sama, dikasih nama Al-Juwani karena dari Juwana kan ya. Iya, Wong Juwono. Jadi identitas Juwananya hilang. Sarung batik Al-Juwani ini juga merupakan produk dari Kang Tomo. Selain itu ada apa lagi Kang Tomo? Selain kopi, travel umroh Al-Juwani. Al-Juwani juga. Jadi kalau pemirsa berniat untuk pergi ziarah ke makam Nabi, umroh, silakan langsung merapat ke PAJ Juwana. Nanti kita sambungkan ke travel umroh Al-Juwani. Kita kan tahu ya. Siap. Nah, tidak banyak santri yang berbisnis yang tahu. Iya. Tidak banyak. Ya. Jadi selain memang santri itu berkutat di wilayah keagamaan, makanya kalau kita cari santri yang hafal Quran mungkin banyak, santri yang bisa baca kitab kuning mungkin banyak juga. Sangat banyak. Tapi santri sik duitnya akeh Kang Tomo. Santri yang banyak uangnya ini sangat sedikit sekali. Dan Kang Tomo ini salah satunya. Ya, tidak juga. Salah satu di antaranya. Santri yang banyak usahanya, banyak bisnisnya, dan tentunya kalau banyak usaha, banyak bisnis, banyak uangnya. Nah, makanya kita ingin tahu banyak tentang bagaimana sih hubungan santri dan ekonomi entrepreneur dengan usaha-usaha itu. Oke. Mungkin kesempatan ini saya juga kepingin berbagi ya. Artinya begini. Menurut saya tidak tepat bila santri itu seakan-akan hanya bisa ngaji. Tidak tepat. Artinya ya enggak pas gitu. Tidak tepat juga kalau santri itu hanya bisa mulang ngaji. Enggak tepat. Kita pasti ingat ketika di pesantren kita diajari mandiri. Kita dibuang, istilahnya tadi Kang Halim bilang. Kita hidup mandiri. Terus di dalam pesantren kita diajari, dikasih tahu tentang seorang Rasul tentunya. Diceritakan bagaimana figur Rasulullah. Rasulullah bukan seorang yang meminta, tetapi Rasulullah adalah seorang yang memberi. Bagaimana bisa memberi kalau tidak punya uang? Nah, figur Rasulullah berasal dari seorang pedagang. Figur Rasulullah berasal dari seorang yang sekarang bahasanya entrepreneur. Dimulai dari kecil beliau adalah dipercaya mengembala kambing. Artinya beliau juga seorang pengusaha jasa mengembala kambing. Lalu ketika besar beliau belajar sama pamannya berdagang dari Syam ke Yaman. Dari Syam membawa kain. Nanti sampai Mekah dibeli sama orang Mekah. Dari Mekah bawa lagi apa yang bisa dibawa di Mekah, dibawa lagi ke daerah Yaman. Dari Yaman bawa dagangan dan seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah pun mandiri sendiri. Tadi ikut paman Said Abdul Muthalib, Abu Thalib
Sayyid Abu Thalib, lalu mandiri sendiri sampai akhirnya dipercaya membawa dagangannya Sayyidatina Khadijah yang nanti menjadi istri Rasulullah. Artinya Rasulullah di sini betul-betul seorang entrepreneur sejati, seorang pedagang sejati. Nah, itu figur yang selalu diajarkan di pesantren. Lalu di pesantren lagi kita diajarkan bersedekahlah. Di pesantren kita diajarkan berinfaklah. Nah, ajaran Islam di pesantren itu tidak mengajarkan nombo sedekah, tidak diajarkan nompo infak, tetapi kita harus bisa memberi. Nah, bisa memberi kalau kita bisa atau mempunyai uang. Mempunyai uang kalau kita punya usaha. Nah, itu artinya pesantren harusnya bukan hanya mendidik seorang lulusannya menjadi seorang yang hanya bisa mengaji atau memimpin ngaji dan sebagainya, tetapi juga harus bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar, yaitu dengan kemandirian yang dimpunyai untuk memulai usaha mandiri, entah itu berdagang, apa aja yang bisa didagangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengimplementasikan ajaran di pesantren. Apa? Memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat. Kita bisa itu semua kalau kita punya uang. Kita akan punya uang kalau kita berusaha. Kalau nggak punya uang, nggak bisa. Kita bisa bersedekah. Nah, jadi korelasinya sangat kuat. Jadi pesantren itu seharusnya bukan mendidik hanya selesai menjadi lulusan terus menjadi seorang pengajar, berhenti hanya sebagai mimpin sholat tahlil. Tidak boleh. Karena tidak tepat. Yang tepat adalah seorang santri, luar dari santri harus bisa mandiri. Berarti salah besar Kang Tomo ya, jika ada yang mengatakan bahwa urusan ekonomi itu urusan duniawi, nggak usah terlalu dikejar. Itu salah besar ya Kang Tomo? Menurut saya seperti itu. Saya bukan mengatakan salah ya, tapi mengatakan tidak tepat. Bagaimana kita anti ekonomi? Sementara ajaran Islam mengajarkan kita untuk bersedekah. Bagaimana kita anti ekonomi, padahal Islam mengajarkan berinfaklah. Nah, sementara kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita bersedekah? Bagaimana kita berinfak? Otomatis semakin banyak uang, semakin banyak sedekah. Seharusnya seperti itu. Dan bisa punya uang kalau kita punya usaha. Punya usaha. Ya, tadi sudah contohkan dengan berbagai usaha Kang Tomo yang sangat banyak sekali Kang Tomo ya. Yaitu namanya juga usaha ya. Harapannya semakin nanti bisa semakin banyak berbaginya. Usahanya seperti itu. Jadi motivasinya itu ya, Tomo. Motivasinya ya Rasulullah biografinya kan seperti itu kok. Ini biar tidak salah paham ya orang-orang kalau ternyata urusan ekonomi itu juga termasuk nanti berkaitan dengan keakhiratan, tidak hanya ke duniawi. Ada korelasinya. Ada sangat-sangat kuat. Jadi duniawi dengan akhirat. Islam kuat harus dengan uang. Tidak ada uang makanya lemah. Jadi harus dengan uang. Uang dapat dari mana? Dari ekonomi, dari entrepreneur. Bukan bertujuan untuk menimbun kekayaan, tapi untuk perjuangan Islam. Untuk perjuangan Islam. Oke. Itu tadi bagi saya sudah sangat banyak sekali pengalaman dan hikmah yang bisa diambil dari pengalaman Kang Tomo ya. Insyaallah. Pengalaman yang paling berharga Pak Kang Tomo ketika selama jadi pengusaha itu. Pengalaman ya, yang paling berharga. Pernah rugi Kang Tomo? Kalau pengalaman pasti ada ya. Artinya setiap hari kita belajar. Dalam memulai bisnis, lalu menjalani bisnis itu sendiri, itu banyak sekali pengalaman, banyak sekali pelajaran, banyak sekali hal-hal baru. Kalau pengalaman mungkin ini, ketika pertama kali turun ke pasar. Jadi ketika itu pernah turun langsung juga ya ke pasar ya? Iya, jadi dulu kan kita di pondok itu sampai tahun 2000. Ingat itu tahun 2000 terus Bapak meninggal. Bapak meninggal,
Jadi mau nggak mau harus ke pasar itu. Jadi awal ke pasar linglung, linglang, linglung. Lah, tapi kebetulan banyak yang kenal. Nah, dulu Bapak juga termasuk dekat sama Bakul. Jadi ya pengalaman pertama itu. Jadi pertama kali berkecimpung di dunia apa istilahnya? Dunia dagang ya. Ketemu sama jadi masih kecil, Membekas sangat membekas itu pengalaman. Bagaimana ketemu sama ibu-ibu bakul-bakul yang apa ya, itu kan dunia baru bagi saya. Betul. Terus kalau pengalaman yang saat-saat ini ya, bagaimana memulai usaha ini. Kalau yang Selok Jaya itu kan keluarga, artinya kita tinggal melanjutkan, mengembangkan. Tetapi kalau yang usaha sendiri, betul-betul ada pengalaman yang luar biasa. Bagaimana mencari produk yang sesuai dengan passion. Bagaimana mencari produk yang sesuai dengan kesenangan. Artinya gini, dalam bisnis itu kita tidak bisa mengesampingkan passion, mengesampingkan minat dan bakat. Karena kalau kita usaha itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan kesenangan kita, maka usaha itu akan menjadi seneng. Gak laku pun seneng. Delok tok wis seneng. Meskipun ora patek laris ora patek, tapi seneng gitu loh. Nah, itu penting sekali. Jadi bagi saya bisa mengambil hal yang paling penting dari apa yang sampai yang Tomo itu mentalitas yang Tomo ya. Mental. Jadi sangat. Berusaha bisnis ataupun ingin menjual barang dagangan, semisal terjun ke pasar ini kalau nggak punya mental juga mengkeret ya Tomo ya. malu ya, itu melawan itu yang paling berat ya Tomo ya. Berat sekali ya, apalagi sama sekali belum pernah ya. Tapi kalau mental itu sudah tertanam, pernah pengalaman di pesantren. Dulu isinan saya, sekarang wis gak isin lagi. Yang penting jangan malu-maluin itu ya. Malu-maluin. Enggak malu tapi jangan malu-malu. Itu yang paling penting. Oke, ini untuk santri-santri kebanyakan yang tahu ya. Banyak sekali yang terkendala untuk ingin memulai bisnis itu seperti apa, memulai usaha. Itu yang paling berat. Barangkali ada tips-tips khusus untuk kita dari kalangan santri atau pada kalangan umum pun untuk memulai usaha itu, tipsnya yang paling tepat kiranya. Iya. Itu tadi kita sempat singgung tentang passion ya, tentang kesenangan kita. Yang paling pertama di dalam memulai usaha adalah niat. Niat itu yang paling penting. Kalau kita sebatas ingin itu nanti kena angin sidik buyar. Tapi kalau niat, apapun yang terjadi tetap jalan. Nah, tetapi juga nggak kalah penting adalah kita di dalam berbisnis itu tidak boleh ikut-ikutan. Oh gitu. Iya, nggak boleh ikut-ikutan. Kagetan, ini ada produk baru terus ikut-ikutan. Enggak boleh. Kita harus sesuai dengan passion kita. Kita atau saya contohkan dengan sarung ya. Saya ambil sarung itu bukan ikut-ikutan. Sudah ada sarung ini enggak. Karena memang itu passion saya, itu pakaian harian saya. Orang laku tak anggo dhewe. Nah, jadi asik aja. Terus ya, selain niat yang kuat dan passion sebagai yang mendorong untuk kita berusaha, yang enggak kalah penting adalah komitmen. Komitmen ini penting berkaitan ketika kita sedang menjalankan usaha, pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dengan adanya komitmen yang kuat, ketika usaha kita nggak sesuai dengan harapan, penjualan nggak begitu kuat dan sebagainya, tapi karena komitmen, istiqomah bahasa santrinya, maka kita tetap jalan. Terus yang nggak kalah penting lagi selanjutnya adalah kreatif. Produk boleh sama, jasa boleh sama, tetapi kita harus bisa mengemasnya dan membranding, istilahnya memberi merek bahwa produk kita ini memang sama secara fisik, tetapi produk kita beda. Nah, itu harus kita kembangkan sendiri.
dan itu bisa kita lihat. Jadi nggak bisa sebatas nggak payu ya, nggak boleh. Tapi harus ketika nggak laku, apa ini? Kekurangannya apa? Saya punya kelebihan, produk saya apa? Dan musuh atau kompetitor punya kelemahan apa? Itu harus kita cari terus. Jangan sebatas wah, aku gak payu ya. Wes ganti meneh sing payu sing pagi rame apa? Enggak boleh. Komitmen harus kuat. Selanjutnya selain komitmen adalah kreatif. Bagaimana kita bisa mengemas produk kita sehingga pelanggan, konsumen tertarik dengan produk kita. Dan setelah memakai produk kita, mereka nyaman, merasakan memang betul-betul enak dan akan senang dengan produk kita. Akhirnya puas. Nah, ini poin penting. Ketika pelanggan puas dengan produk kita, maka dia akan menjadi seorang sales yang gratis. Mereka akan ketok tular. Ini loh bagus. Iki loh enak. Aku nganggo dhewe enak tenan. Nah, itu nggak kekuatan. usah masang iklan sama sekali nggak usah masang iklan itu. Dan Pak, iklan yang sifatnya mulut ke mulut, mood to mood atau ketok tular bahasa Jawanya itu sangat kuat sekali dan itu sangat gratis. Artinya kita nggak perlu ada. Ngomong-ngomong soal kreatif, di depan kita ini ada produk dari sahabat kita Kang Romo. Oh siap. Ada kopi susu dari Daf Coffee. Sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Ini boleh dicoba ya? Produk, silakan. Ini produk susu kopi dari sahabat kita dan saya yakin dari kemasannya saja ini sudah mengangkat. Iya. Ini saya lihat dari tadi. Saya nggak berani mengambil. Oh gitu. Karena saya belum mempersilahkan. Oh gitu ya. Saya pandang dari dulu kok bagus ya, kecil, imut, terus kemasannya juga minimalis. Iya, pengen nyoba, boleh ini? Dicoba. Silakan. Bismillah dicoba. ya. Oh, Bismillah. Gratis ini ya? Oh ya, nanti totalannya belakangan. Waduh. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan? Oh ya. Sekalian ya? Iya. Padahal saya sudah nyicipin tadi kan. Oh, gitu. Kalau nggak ada temennya nggak enak. Oh gitu ya. Saya sudah nyicipin. Habis 2 botol kan. 3 botol lagi ya. Oke, bismillah. Boleh. Kerasa banget kopi, susu, creamernya pas. Rasanya nendang Bang. Kalau Sangat kopi susu lembut. ini memang bikin melek Gitu ya. semalaman yang Lembut. Teksturnya ini lembut tapi nendang. Gimana? Jadi tendangannya ini mematikan. Kalau saya pokoknya kalau berbau kopi dan susu pokoknya ngajak melek. Oke. Jadi ini season terakhir untuk pertemuan kita siang kali ini kan. Wah, nggak terasa ya. Iya. Karena kalau jagongan itu mau kapan saja itu pokoknya lali yang di rumah pokoknya. Oke. Ya, yang terakhir ini barangkali pesan-pesan ya untuk ya kalangan santri dan kalangan umum. Oke. Jadi tadi kita sampaikan bahwasanya di pesantren, di santri itu selama menjadi santri, hal-hal yang diajarkan di pesantren itu tidak jauh-jauh dari yang namanya usaha. Bagaimana Rasulullah dan sebagainya. Saya jadi ingat ketika di Kudus ini sekarang lagi sedang ada gerakan, semacam gerakan kelompok dari santri juga yang ingin membuka lebar-lebar bahwasanya kesadaran untuk mandiri. Itu ada komunitas namanya Gus Jigang. Gus Jigang. Saya awalnya sempat tanya-tanya, ini Gus Jigang, maksudnya ini apa ini? Apa Gus ini anaknya Kiai? Kita kan mindset perspektif kita kan Gus itu kan anaknya Kiai, putranya Kiai. Tapi ternyata Gus ini maksudnya Gus itu artinya bagus. Bagus bukan secara fisik wajah, tetapi bagus secara akhlak. Budi pekerti, karakter, sikap. Nah, bagus. Lalu Ji artinya Gus, bagus, Ji pinter ngaji. Nah, jadi selain bagus akhlaknya juga pinter ngaji. Pinter ngaji, pinter ngulang, menyempatkan waktunya dan sebagainya. Ngaji ini pinter, sholawatannya apik dan sebagainya. Dan gang itu artinya pinter dagang. Jadi di sini di gang itu pinter dagang. Jadi bagus, pinter ngaji, pinter dagang.
Loh ini santri yang digoleki maratuwa gitu. ini bagus sekali. Artinya perspektif bahwa santri itu seakan-akan dipandang masyarakat nggak ada apa namanya, kayak dipinggirkan lah, nggak dianggap keberadaannya. Kaum pinggiran, kaum salungan itu ya. Padahal seharusnya enggak, santri itu harusnya lebih tertata secara karakter. Dan apa namanya, dengan adanya komunitas Gus Bagus, Ci pinter ngaji dan pinter dagang, itu artinya mengajak kita untuk apa namanya, berani mandiri, berwira swasta atau entrepreneur, dan akhirnya nanti kita menjadi santri yang bukan hanya bisa mengaji tetapi juga bisa gaji. Nah, itu kata-kata menarik. Yeah. Selain santri bisa ngaji, juga harus bisa gaji. Gaji bukan minimal untuk diri kita sendiri. Kalau kita bisa menggaji diri kita sendiri, kita punya waktu untuk apa namanya, yang lebih luas untuk melakukan apa aja, karena kita nggak terikat dengan aturan perusahaan atau orang yang buat, tetapi betul-betul dari kita, maka enak itu kita kerja ya sesuai dengan apa namanya, kerja keras kita. Semakin kita kerja keras, gaji kita juga banyak. Dan apalagi kalau bisa menggaji orang lain dan sebagainya. Dan itu kan sesuatu yang ibadah. Jadi santri bisa ngaji juga bisa gaji. Otomatis kalau bisa gaji bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat Khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira itu. Sebenarnya saya ingin mengobrol banyak dengan Kang Tomo karena waktu memang ya apalah daya kita sebagai manusia. Insya Allah ketemu lagi. Oke. Nanti ada episode berikutnya Kang Tomo ya. Insya Allah nanti kalau podcast GP Ansor Juwana ini melambung tinggi dan banyak viewernya ya, insya Allah nanti kita undang kembali. Insya Allah, amin, amin. Yang fenomenal. Semoga panjang umur semuanya, ketemu lagi. Oke, Kang Tomo, terima kasih, semoga usahanya lancar. Amin, dan amin. bisa menular kepada sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah, amin. Kita juga belajar bersama. Oke, nanti butuh bimbingan dari Kang Tomo tentunya. Oke, insya Allah. Oke, demikian pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, podcast perdana Wong Ansor Zuwon. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.